Baik, sepertinya peserta rapatnya sudah lengkap ya hari ini. Mungkin langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Arif, yang hari ini sudah menyempatkan hadir untuk memantau jalannya rapat PPDB SMKN Tridaya pada hari ini. Kemudian yang terhormat juga rekan-rekan guru, sekaligus tim penerimaan peserta didik baru SMKN Tridaya tahun 2024. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini untuk membahas mengenai salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang terfokus pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan pada tahun ini, maka dari itu kita akan membahas lebih dalam terkait hal tersebut pada hari ini. Sebelum lebih jauh kepada pembahasan rapat kali ini, saya memberikan kesempatan untuk pembukaan secara singkat terkait sistem zonasi ini kepada Bapak Kepala Sekolah kita, kepada Bapak Arif, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada Ibu sekalian. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Lita sebagai Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru. Ya, mungkin di sini saya akan berikan sedikit gambaran mengenai sistem zonasi ini yang mungkin baik dari Bapak dan Ibu sekalian pun tidak asing ya mengenai sistem zonasi. Baik. Jadi untuk kedepannya sistem zonasi ini akan mulai diterapkan di sekolah kita, yang demikian sistem zonasi ini pun akan mempengaruhi latar belakang dan dinamika yang ada, karena sistem zonasi ini lebih memberikan peluang kepada siswa yang lebih dekat rumahnya di area sekolah. Nah, karena itu saya berharap baik dari Bapak dan Ibu sekalian ini bisa berpartisipasi aktif agar kita bisa mendapatkan keputusan yang baik. Untuk selanjutnya saya akan berikan lagi Ibu Lita. Baik, terima kasih Pak Arif atas pembukaannya ya sekilas terkait dengan sistem zonasi ini. Nah, boleh di next dulu mungkin ya Pak, kita langsung aja ke penjelasan rapatnya. Baik, tertera di layar bahwa sistem zonasi ini minimal itu 50%, dan di daerah kita, di daerah sekolah kita itu menerapkan presentasi yang sama, yaitu 50%. Perlu diingat bahwa 50% ini, maka jalur zonasi menjadi penyumbang terbanyak untuk calon siswa-siswa kita pada nantinya. Kemudian prioritas dari siswa atau calon siswa kita nantinya itu berada pada radius 10 km dari sekolah kita berada. Kemudian selain dari jarak, kita juga perlu mempertimbangkan hal lain. Hal lain tersebut adalah latar belakang dari calon-calon siswa kita nantinya. Nah, untuk memberikan gambaran untuk latar belakang siswa kita nantinya, saya mungkin berikan langsung ke Pak Joko ya, Pak Joko. Monggo dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Lita. Bisa dilihat yang sedang ditampilkan saat ini merupakan peta zona sekolah kita. Peta ini sudah disesuaikan dengan radius 10 km. Warna yang tertera merupakan pemukiman yang digolongkan berdasarkan karakteristik tempat tinggal dan data-data siswa di tahun sebelumnya. Dibagi menjadi 3, yaitu merah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kuning untuk berpenghasilan sedang, dan biru untuk masyarakat berpenghasilan tinggi. Bisa kita lihat di peta ini bahwa zona di sekitar sekolah ini lebih banyak yang berwarna kuning atau yang berpenghasilan sedang. Sedikitnya mungkin ini bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana latar belakang siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rita. Terima kasih Pak Joko atas penjelasannya. Mungkin ini bisa jadi gambaran kita ya terkait latar belakang dari siswa-siswa kita nantinya. Bisa kita lihat juga bahwa sekolah kita ini berada dihimpit oleh zona merah dan zona kuning ya kebanyakan. Nah, dari situ kita sekarang yang harus kita bahas hari ini adalah strategi
mengenai penerimaan siswa kita nanti gitu seperti apa. Karena mengingat bahwa perkembangan sekolah nantinya tidak terlepas dari sumber daya gitu ya. Sumber daya ini kan bukan hanya guru saja, melainkan murid dan juga orang tua murid. Mungkin dari 3 zona tadi dapat saya usulkan gitu ya untuk memantik diskusi kita hari ini. Kita membagi 50% tadi menjadi 3, yaitu 17% untuk zona merah, 25% untuk zona kuning, dan 8% untuk zona biru. Hal ini mempertimbangkan keseimbangan dari ketiga zona tersebut. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Baik, silakan Ibu Sari. Sebelumnya terima kasih Bu Lita sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi Bu, aku segan gitu ya. Untuk mengenai peta zonasi yang sudah ditampilkan sebelumnya itu, apakah keputusan zonasi ini itu tidak akan memberatkan karena kita sedang menerapkan sistem SPP silang. Kemudian kita juga sedang fokus dalam pembangunan infrastruktur. Apakah kalau misalnya didominasi oleh zona merah dan juga zona kuning, apakah tidak akan memberatkan? Kalau saran saya bagaimana jika zona biru dirubah dari 8% menjadi 20%? Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas pertanyaannya. Ini Ibu Bendahara kita ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang mau bertanya? Cukup, baik kalau seperti itu saya buka rapatnya menjadi dialog terbuka ya. Untuk Bapak dan Ibu yang mau memberikan tanggapan terhadap pernyataan dan pertanyaan dari Bu Sari tadi, maka saya persilakan. Oke, baik. Izin berpendapat. Boleh diperhatikan semuanya bahwasanya jika dilihat di peta tersebut, zona kuning dan merah itu mayoritas dekat dengan sekolah kita. Jadi yang mana status zona penghasilannya itu sedang dan rendah. Nah, apakah nantinya zona afirmasi, kuota afirmasi itu dapat memenuhi kuota dalam PPDB ini? Dari tahun-tahun sebelumnya memang kuota afirmasi tidak bisa menampung keseluruhan zona merah. Dalam 5 tahun terakhir juga pendaftaran dari zona merah selalu kedua setelah zona kuning. Apa setimpal itu ya masyarakat dari zona merah dan zona biru? Jika seperti itu, bukannya kenaikan 20% untuk zona biru terasa sangat besar ya? Rasanya sekolah ini jika seperti itu terasa mendiskriminasi golongan tertentu. Ya betul. Saya juga setuju, merasa setuju dengan Bu Yanti. Bahwa secara logis saja, mayoritas yang dekat dengan sekolah kita itu ya adalah yang zona kuning dan merah, yang mana harus menjadi kewajiban kita untuk menerima mereka gitu. Masa yang dekat itu diminimalkan dan yang jauh itu dimaksimalkan kuotanya. Terima kasih. Oke, benar adanya perkataan Ibu dan juga Bapak. Tapi nyatanya itu tidak sesimpel itu gitu. Dari tahun-tahun kemarin saja mungkin masih berimbang gitu. Tapi kalau misalnya pemetaan didasarkan pada ini, kemungkinan tidak ada keseimbangan sehingga infrastruktur kita tuh bisa tertunda pembangunannya. Lagi pula, ya tidak bisa dipungkiri lah. Kita tahu kalau misalnya zona biru itu latar belakangnya untuk anak-anaknya lebih unggul dibanding dengan zona-zona lain. Dan itu juga bisa membantu kita dalam mendidik agar lebih mudah. Bagaimana? Ya, jadi saya menyambung dari Bu Gita ya. Dari Bu Gita ini, menurut saya setuju karena banyak dari zona merah itu memang banyak yang berprestasi gitu. Cuma tidak sedikit juga yang mohon maaf bermasalah gitu. Nah, itu bisa kita lihat dari keadaan BK kita sekarang. Jadi kayak terlalu banyak masalah yang kebanyakan ditimbulkan dari yang mohon maaf sekali dari zona merah tersebut. Nah, kemungkinan kalau kita mengambil dari zona merah itu lebih banyak gitu ya Bu ya. Itu kemungkinan tuh kita bakal dapat kerugian yang lebih besar Bu. Lalu di sisi lain juga
kita juga harus menjaga nama baik sekolah kita. Oh, izin menambah juga, mohon maaf Pak, bukankah sekolah juga itu harus siap untuk menerima kemungkinan tersebut, di mana siswanya itu bermacam-macam. Kemudian dan tujuan kita untuk menyekolahkan siswa itu adalah untuk mendidik mereka menjadi lebih baik, bukan hanya untuk mementingkan infrastruktur saja Pak. Terima kasih. Saya juga setuju dengan pendapat Pak. Jika seperti itu, kesannya sekolah kita mendiskriminasi golongan tertentu. Fungsi sekolah memang betul ya Pak Bu ya, untuk mendidik siswa. Tapi yang kita tahu bahwa siswa juga tidak bisa dididik hanya di sekolah saja. Lingkungan mereka juga berpengaruh Pak Bu. Mau kita mati-matian mendidik siswa dengan baik di sekolahnya, tapi kalau misalnya lingkungan rumahnya masih bermasalah, susah Ibu. Bagaimana Pak? Untuk saat ini memang kita sebisa mungkin memfasilitasi kegiatan siswa di sekolah. Akan tetapi kita tidak mungkin bisa memantau siswa selama 24 jam terus-menerus. Kenapa? Karena kita tidak memiliki fasilitas pendukung seperti asrama. Kita tidak memiliki asrama gitu. Ya, jadi gini ya Bu ya, Pak Bu. Jadi saya menjelaskan, kalau kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam membantu dari siswa-siswa yang berada di zona merah tersebut melalui SPP silang yang menyesuaikan dengan kemampuan orang tuanya. Lalu kalau dalam penerapan hal ini, penerapannya itu kalau tidak seimbang, itu nanti akan memperlambat dari kemajuan infrastruktur kita, Bu. Jadi kita kan juga di sisi lain pengen sekolah kita tuh infrastrukturnya maju, gitu. Aduh, ini Pak Eko. Maaf ya Pak. Jika hanya memfokuskan kepada infrastruktur saja, mohon maaf nih Pak. Kesannya sekolah kita itu hanya untuk mencari dana saja Pak, bukan untuk kepentingan siswa. Gitu Pak. Bagaimana? Bukan seperti itu loh Pak Haji. Maksud baik-baik ini adalah untuk mementingkan kemajuan bangunan di sekolah saja loh maksudnya. Tapi tidak se-ekstrim itu juga. Saya rasa keekstriman ini sudah di tahap tidak etis loh. Rasa-rasanya sekolah kita sudah melakukan diskriminasi kalau seperti ini. Alah, dari tadi nih Bu bahas diskriminasi terus. Apa gimana Bu? Diskriminasinya gimana Bu? Karena itu mendorong untuk kita menerima lebih beruang daripada yang biasa-biasa saja. Padahal kita juga harus mementingkan sikap sosial kita sebagai seorang guru. Guru Bu, saya juga guru Bu. Di sini saya juga jadi guru. Tapi apa yang Anda tahu tentang keuangan sekolah Bu? Saya menyadari ya, kalau sekolah kita memang butuh uang untuk melakukan pembangunan, tapi tidak se-ekstrim itu. Daripada dinaikkan 20% untuk golongan biru, saya sih lebih setuju dengan usulan dari Bu Rita di awal. Ya sudah, kalau misalnya 20 terlalu besar, ya sudah turunkan saja 18. 18 bukannya masih terlalu besar, itu hanya turun 2% loh. Ya ini kan untuk mendukung infrastruktur kita juga dan memegang zona merah juga Bu. Tidak se-ekstrim itu sih. Baik, kita sudahi saja argumennya di sini ya. Dari kita mungkin dengarkan dulu ya pendapat dari bapak-bapak yang lain. Mungkin dari Pak Edi, boleh Pak Edi? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Rita. Jadi salah satu cara sekolah untuk menarik kepercayaan masyarakat dari zona kuning dan zona biru adalah dengan infrastruktur yang bagus, sehingga secara tidak langsung memberikan kepercayaan dan merasa aman dengan fasilitas sekolah yang memadai gitu. Infrastruktur memang sudah menjadi salah satu daya tarik dari sekolah kita. Kita masih memiliki saingan dari sekolah lain seperti SMA, terutama sekolah swasta, di mana yang sekolah lain juga memiliki zona siswa yang kurang lebih sama dengan sekolah kita. Kalau kita memang ingin mempertahankan
sekolah ini, eh, saya rasa mempertahankan keunggulan kita sudah sepantasnya untuk dipertahankan. Jadi menurut saya persentase yang tadi diusulkan oleh berita sudah cukup. Saya setuju dengan Pak Joko. Jadi karena memang persaingan di zona kita itu ketat, kita itu sebisa mungkin mempertahankan apa yang menjadi keunggulan kita. Dan kita pun sebisa mungkin membuat SPP ini itu seimbang, yang dimana itu tidak memberatkan siswa dan siswi, dan itu pun membangun infrastruktur. Mungkin dari saya sekian. Baik, masih ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapatnya? Jadi kalau cukup, mungkin kita kembali lagi ke pertanyaan yang Bu Sari tadi di awal ya. Untuk menaikkan persentase dari zona biru dari 8% menjadi 20%. Mungkin bisa saya nyatakan untuk permintaan tersebut tidak bisa ya Bu. Karena pada hakikatnya sistem zonasi ini mementingkan jarak. Ya, yang kita tahu semuanya sistem zonasi ini mementingkan jarak. Sedangkan bisa kita lihat bahwa zona biru ini berada paling terluar dari sekolah kita. Meskipun ada yang terbilang cukup dekat, tapi sebenarnya bagian itu terbilang sangat paling jauh gitu ya dari sekolah kita. Kita balik lagi ke awal dengan usulan yang tadi, 50% jalur zonasi SMKN Hidayah, 17% untuk zona merah, 25% untuk zona kuning, dan 8% untuk zona biru. Apakah menurut Bapak Ibu ada yang perlu dirubah? Jika ada, bisa mengajukan tangannya sekarang? Baik, kalau begitu saya anggap semuanya sudah setuju ya. Dengan begitu, maka sistem zonasi untuk SMKN Hidayah pada tahun 2024 ini untuk zona merah sebesar 17%, untuk zona kuning sebesar 25%, dan untuk zona biru sebesar 8%. Dengan begitu, sudah selesai rapat kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, maka saya akan memberikan dulu kesempatan kepada Pak Arif, selaku kepala sekolah, karena tadi sempat panas ya. Jadi kita dengarkan dulu masukan dari kepala sekolah kita. Bagaimana Pak Arif? Baik, terima kasih Bu Lita. Saya ingin menyampaikan, saya ingin menekankan juga kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, mari bersama-sama kita membangun pendidikan yang berkualitas dan berintegritas. Maka dari itu kita akan benar-benar, sebentar, saya sedikit lupa. Kita akan menjadi guru yang berkualitas juga, karena baik segala peradaban yang dimulai di bumi itu dimulai dari pendidikan. Maka dari itu, mari kita perbaiki pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Arif atas masukannya kepada kita semua. Mungkin dengan ini saya tutup rapat hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir. Boleh meninggalkan ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.